Blue Lock Chapter 207 dengan judul Dua Pasang. Editor kali ini mengatakan Nagi dan Ryo sangat mengesankan memimpin Mansion City. Sekarang setelah pertarungan sengit berakhir, apa selanjutnya untuk keduanya? Chapter sebelumnya kita diperlihatkan perjalanan seorang anak hingga masuk ke Blue Lock. Dia dijuluki anak ajaib. Dia dibesarkan oleh orang tuanya yang pernah berprestasi di Jepang. Mereka berharap anaknya melanjutkan prestasi orang tuanya. Sehingga sejak kecil Hiyori penuh tekanan dari orang tuanya untuk menjadi atlet Jepang terbaik. Hingga akhirnya Hiyori masuk Blue Lock. Akan tetapi tujuan dia ke Blue Lock bukan karena ingin bermain sepak bola, melainkan ingin jauh dari orang tuanya yang selalu membuat dirinya risih. Bab kali ini dimulai terlihat Nagi dan Ryo di kamar mandi Blue Lock. Ryo sedang bermain melompat di kolam sementara Nagi hanya mengambang. Ryo berkata, "Aku adalah pria dengan gaji tahunan 40 juta. Nagi menjawab, "Selamat Ryo." Kemudian Ryo bertanya kepada Nagi, "Bagaimana denganmu bos? Bagaimana rasanya mendapatkan 80 juta setahun?" Nagi menjawab, "Bahkan jika aku hanya diberitahu jumlahnya itu tidak masuk akal. Omong-omong kita kalah. Tapi apa kau tidak terlalu senang, Ryo?" Ryo mengatakan, "Kau belum lihat kan Nagi?" Kemudian Ryo menunjukkan video gol super Nagi dari teleponnya dan karena itu nama dan gol Nagi sekarang tersebar di seluruh dunia dan mereka harus merayakannya. Nagi berkata, "Tapi kita kalah. Isagi luar biasa." Ryo mengatakan, "Kali ini tidak apa-apa, fakta bahwa Hotline kau denganku menjadi kelas dunia lebih penting. Aku senang bahwa kekuatanku akan membuatmu sangat terkenal. Apakah rambutmu cukup kering?" Mereka setelah mandi, Ryo mengeringkan rambut Nagi. Yang dimaksud Hotline ini adalah berita besar atau masuk ke dalam berita utama dalam sebuah berita. Setelah itu mereka melanjutkan perbincangan sambil minum kopi susu. Nagi berkata, "Tapi sejujurnya aku tidak bisa membayangkan menjadi yang terbaik di dunia. Aku telah bermain sepak bola hanya untuk mengalahkan Isagi. Aku sangat senang saat itu." Nagi saat ini benar-benar berubah. Dia tidak peduli dengan dirinya yang masuk ke berita utama dan mendapatkan gaji per musim yang sangat besar. Dia hanya merasa masih kalah dengan Isagi. Dia ingin sekali mengalahkan dia. Nagi berkata lagi, "Saat ini rasanya seperti mimpi, tapi mungkin tidak mungkin bagiku untuk menjadi yang terbaik di dunia. Lain kali. Aku tidak begitu tahu motivasiku." Kemudian Ryo mengatakan bahwa dalam hal flow, tantangan level terlalu banyak sehingga kecemasan semakin menguasai Nagi. Namun, Nagi mengatakan bahwa dia tidak cemas, dia hanya merasa tidak termotivasi. Itu sebabnya Ryo menyarankan untuk mengubah pengaturan tantangan seperti pengaturan kesulitan karena menjadi yang terbaik dunia terlalu berlebihan. Ryo berkata, "Ngomong-ngomong, kau awalnya tidak mau bekerja kan?" Nagi menjawab, "Ya, aku hanya ingin bermain game selamanya." Ryo mengatakan, "Kalau begitu kau harus mendapatkan 300 juta per musim." Ryo menjelaskan kepada Nagi yang bingung bahwa pendapatan rata-rata seumur hidup seorang pria Jepang adalah sekitar jumlah itu. Jadi pada saat Liga Neo Egois berakhir, dia harus aktif dan menaikkan gaji penawarannya menjadi 300M. Maka setelah itu dia tidak perlu bekerja lagi dan hidup seperti yang dia inginkan. Ryo mengatakan, "Kau akan melampaui masyarakat kapitalisme buruh yang digerakkan oleh uang ini. Kau dapat memiliki kebebasan sejati untuk melakukan sesukamu. Ini adalah kegembiraan sejati menjadi atlet terbaik. Bagaimana menurutmu Nagi? Targetnya adalah 300 juta. Nagi mengatakan, "Iya, lalu harus melakukan sesuatu. Ngomong-ngomong, sudah lama sejak sesuatu seperti ini. Rasanya seperti ini saat aku ingin kau mengajakku bermain sepak bola. Aku tidak pernah berpikir aku bisa bersemangat seperti ini. Terima kasih Ryo telah mengundangku sebagai bermain sepak bola." Ryo berkata dengan tertawa, "Ini tidak seperti kau mengatakan sesuatu seperti itu. Kau membuatku takut. Kau sudah dewasa Nagi." Nagi menjawab, "Aku hanya mengatakan apa yang aku pikirkan." Ryo berkata bahwa ini bukanlah akhir bagi mereka, melainkan awal yang baru bagi mereka. Ryo menambahkan bahwa mereka akan menggunakan Blue Lock untuk menang dan mengambil alih tim nasional Jepang. Ryo akan menjadi pusatnya dan mereka akan menangkan Piala Dunia.
Ryo berkata, "Jadi Nagi, kau tetap apa adanya. Ayo pergi, dunia nomor 1, Nagi menjawab, "Akan aku coba." Sekarang di ruang monitor Jerman, Kaiser sedang mempelajari permainan Isagi di lapangan dengan meminum minumannya di meja. Kemudian, Ness masuk. Dan dia mengatakan sangat menyenangkan kau mempelajari pertandingan dengan penuh semangat. Tapi matamu pasti lelah, Kaiser. Di sini kacamata blue light. Kaiser menjawab, "Ya, terima kasih Ness. Aku suka itu tentangmu." "Hai Ness, aku telah menghancurkan semua orang yang aku putuskan untuk dihancurkan sampai sekarang." Ness menjawab, "Iya, aku tahu itu." Kaiser mengatakan aku telah menghancurkan kehidupan supernova yang naif. Veteran kelas 1,5 mantan superstar yang gagal. Kau dapat mengatakan bahwa menghancurkan kehidupan orang lain selalu menjadi kegembiraan terbesarku. Dan sekarang, Super Ace-kun baru Jepang. Aku pikir dia hanya menjadi mangsa seperti yang lain. Tetapi dalam pertandingan itu, Yoichi tentu saja melebihi harapanku. Mengapa kau berpikir begitu? Ness berkata itu adalah hasil dari pilihan bodohnya untuk mengabaikan golnya dan datang untuk memamerkan kepadamu apa yang bisa dia lakukan. Sebagai seorang striker, aku tidak berpikir Yoichi telah mengalahkanmu. Kaiser langsung menyiramkan air minumnya ke wajah Ness. Kaiser berkata, "Aku sudah tahu itu." Aku hanya bertanya mengapa dia berusaha keras untuk menantang bakat absolut sepertiku. Bagi Kaiser, Isagi seperti tembok yang menghalangi kebahagiaannya. Dia menyebutkan bahwa Isagi adalah master game yang menyamar sebagai badut. Ness berkata, "Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kau masih menang, Kaiser." Kaiser mengatakan, "Katakan padaku mengapa aku datang ke Blue Lock." Ness menjawab, "Itu untuk menunjukkan bahwa dirimu bermain dengan Noel Noah dan menjadi sebaik dia." Kaiser mengatakan itu untuk menggunakan sistem Liga Neo egois ini untuk memenangkan tawaran yang lebih baik dan meninggalkan Bastard Munchen. Bastard milik Noah sekarang. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku akan selalu menjadi pemain pengganti yang berpusat pada Noah. Dan aku tidak akan pernah menjadi striker terbaik dunia di sini. Itu sebabnya aku datang ke liga ini untuk meningkatkan nilai pasarku. Demi itu, telah tumbuh lebih dari yang aku harapkan. Jika aku memburu Yoichi sekarang, namaku akan semakin bergaung di seluruh dunia. Bersiaplah untuk dimakan Yoichi. Aku akan membunuhmu. Ness minta diri keluar ruangan. Begitu berada di luar, dia tampak frustasi. Dia kesal karena Kaiser seperti itu kecuali dia, Ness. Berkata, "Persetan denganmu, Yoichi." Akhir bab penulis mengatakan aspirasi Kaiser benar-benar meledak. Dan kemudian satu lagi dengan obsesi gelap dengan si egois Isagi Yoichi. Pertikaian ini pasti akan meningkat bersambung ke chapter berikutnya dengan judul 100%. Oke teman-teman, chapter kali ini kita hanya melihat dua pasang yang sedang membicarakan masa depan mereka. Pertama, Nagi dan Ryo, mereka membicarakan bagaimana bisa menjadi yang terbaik dan mendapatkan tawaran lebih tinggi agar dirinya bisa memperoleh uang yang lebih banyak. Sedangkan dua pasang lainnya yaitu Kaiser dan Ness. Kaiser hingga saat ini memantau Isagi dari monitor. Dia melihat tayangan ulang pertandingan sebelumnya. Semenjak Isagi mengalahkan Kaiser, Kaiser semakin panas untuk bisa balas dendam. Dan di sini terungkap, alasan Kaiser benar-benar ingin melahap ke Isagi yang sekarang. Dia ingin meningkatkan nilai pada dirinya sendiri agar dia bisa keluar dari Bastard Munchen dan mendapatkan klub barunya. Karena dia pikir Bastard Munchen saat ini milik Noah. Atau dengan kata lain, dia tidak ingin berada di bayang-bayang Noah. Dan Isagi saat ini sangat populer, bahkan semua mata tertuju padanya. Dengan melahap Isagi yang sekarang, maka dia yang akan menjadi sorotan selanjutnya dan menjadi terkenal karena telah mengalahkan Isagi atau melahapnya. Itulah tujuan Kaiser saat ini, dia berhasrat untuk melahap Isagi Yoichi. Sampai di sini dulu untuk review manga Blue Lock. Sampai ketemu lagi di review manga-manga selanjutnya. Dan terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Sampai jumpa.